lagi dengan kami Bapak Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Pada hari ini kita masuk pada latihan bina gerak untuk anak tunadaksa pada latihan yang ke-15. Latihan yang ke-15 ini dengan judul latihan berdiri dengan bantuan. Untuk latihan yang ke-15 ini ada 2 part. Jadi part yang pertama itu ada 3 tujuan yang akan kita capai dalam latihan ini. Tujuan yang pertama, anak mampu menyangga sedikit beban tubuhnya pada kedua kakinya jika disangga pada posisi berdiri. Itu tujuan yang pertama. Sedangkan tujuan yang kedua, anak mampu menyangga seluruh beban pada kedua kakinya ketika disangga dalam posisi berdiri. Dan tujuan yang ketiga, anak mampu berdiri berpegangan untuk beberapa saat. Sebelum kita masuk pada latihan, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan alat. Alat yang pertama bisa pakai tikar. Kalau tidak ada tikar juga bisa di lantai saja ya Bapak Ibu. Sedangkan alat yang kedua kita menggunakan roll. Di sini kita siapkan 2 roll. Coba tolong Agustin, ini rollnya ini. Kita sesuaikan dengan kondisi anak. Kalau anak yang agak besar menggunakan roll yang besar, kalau kecil ada roll yang kecil. Itu alat yang pertama. Alat yang kedua setelah tikar ya. Terus alat yang berikut kita pakai tongkat, biasanya dari kayu seperti ini, bulat seperti ini, tongkat agak tinggi. Di sini kita menggunakan besi ya, tapi jangan berat, yang ringan aja. Lalu yang ketiga kita bisa menggunakan juga kursi. Sini ada kursi, atau meja atau perabot rumah tangga yang lain, dan juga di sini kami juga akan menggunakan ini. Ada pagar dari rumah, di rumah atau di teras, atau biasanya di tempat latihan di posko bakti luhur itu ada yang namanya parallel bars. Di batu ini panjang sekali paralelnya, tapi kita menggunakan ini dulu ya Bapak Ibu. Oke, inilah alat-alat yang akan dipakai. Kita masuk pada latihan yang pertama untuk mencapai tujuan yang pertama. Itu kita menggunakan roll sesuai dengan kondisi anak ya Bapak Ibu. Ini kita pakai roll ini Bapak Ibu. Itu roll ini gunanya untuk membantu anak berdiri supaya kedua lututnya, biasanya anak kalau berdiri, anak kedua lututnya ini langsung ke depan, kakinya itu langsung menyatu, memutar. Jadi untuk menyangga kita pakai ini. Oke, seperti ini latihannya. Ya. Duduk. Bapak Ibu dari belakang memegang dari ketiak anak. Sebelumnya Bapak Ibu, start pertama anak didudukan di atas roll. Perhatikan kedua kakinya, posisi menelapak dengan benar. Biasanya kalau anak sipi itu kakinya ini jinjit, jadi disiapkan dengan benar seperti ini. Dan kalau latihan berdiri itu kita sudah pastikan bahwa latihan berlutut kemarin itu sudah harus berhasil. Dan punggungnya ini sudah kuat. Kalau ini belum kuat maka jangan dulu latihan berdiri dengan bantuan. Latihan kembali ke yang kemarin dulu. Jadi ini kita anggap bahwa sudah siap, maka sekarang kita latihan untuk berdiri. Kedua tangan Bapak Ibu di ketiak anak, lalu mendorong anak berdiri. Ya, oke, seperti ini Bapak Ibu. Biasanya kedua lutut ini akan menekuk ke depan, atau kaki juga menekuk ke depan. Jadi fungsi dari roll ini untuk menahan. Terus anak sangga disangga dengan kedua lengan Bapak Ibu seperti ini. Duduk lagi, biasanya anak capek. Ya, latihan terus seperti ini. Berapa menit kemudian berdiri lagi. Ya. Seperti ini ya, goyang sedikit ke kiri, ke kanan. Ya. Kiri, ke kanan supaya sedikit menyangga berat badannya. Lalu duduk lagi. Ya. Berdiri lagi.
Ini dilatih terus menerus seperti begini. Bapak Ibu boleh ya bermain dengan anak, menyanyi, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, ini tujuan yang pertama Bapak Ibu, supaya anak bisa menyangga badannya dengan kedua kakinya ini, berat badannya sedikit saja. Sekarang kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu anak mampu menyangga seluruh beban tubuhnya dengan kedua kakinya. Dengan posisi berdiri disangga ibunya seperti ini ya. Ini kan anak normal tapi kita pakai sebagai model. Ini tidak pakai alat lagi karena dia harus menyangga seluruh tubuhnya. Persiapkan berdiri, tangan Bapak Ibu di ketiaknya seperti ini. Lalu kedua lutut Bapak Ibu diperhatikan sini. Kedua lututnya menyangga dari belakang lutut anak. Dimajukan pelan-pelan, lalu lama-kelamaan kakinya dilonggarkan. Ya, seperti ini. Lalu kalau anak sudah mulai merasa berat, maka kaki kita lagi masuk untuk menyangga. Seperti ini ya Bapak Ibu, diperhatikan itu. Lalu anak juga goyangkan ke kiri, ke kanan, ya seperti itu. Nah kalau dilihat lagi, ini karena normal, tapi kalau anak yang sungguh-sungguh anak kita yang mengalami hambatan gerak, itu pasti kedua kakinya itu sudah begini. Di situ fungsi lutut kita untuk menahan seperti itu. Lalu dilatih terus, ini dilatih terus menerus sampai 2 bulan. Tidak semudah itu ya Bapak Ibu, tapi mari selama masa pandemi ini dilatih di rumah. Itu untuk tujuan yang kedua, anak mampu menyangga seluruh beban tubuhnya di kedua kakinya. Ketika disangga tidak boleh dilepas karena ini masih berdiri dengan bantuan. Itu tujuan yang kedua. Sekarang kita masuk tujuan yang ketiga, itu dengan menggunakan alat ini. Anak tetap berdiri, disuruh pegang. Ya, ibunya ke depan. Oke, seperti ini. Jadi turunkan sedikit, ya. Ini anak mampu berdiri berpegangan untuk beberapa saat. Seperti ini ya. Bisa untuk disuruh goyang ke kiri, goyang ke kanan, seperti ini. Ya, mungkin Bu Agustin bisa melatih. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke. Tangan kanan dilepas. Ya, ini jangan dikeluarkan ya Bapak Ibu, hanya di sini. Nah, Tangan kiri dilepas. ya. Pegang lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tangan Jadi kanan pegang, dilepas. lepas. Pegang, lepas. Pegang lagi. Tangan Ya. kiri dilepas. Pegang lagi. Badannya digoyang kiri, kiri. Ya. Oke Bapak Ibu, latihan yang ketiga ini harus latihan yang pertama, kedua sudah bisa ya Bapak Ibu. Karena ini lebih sulit. Kanan. Ya. Ini berdiri berpegangan sesaat. Selain menggunakan alat ini, kayu atau tongkat, bisa di kursi, bisa di meja. Sekarang kita pegang pada pagar seperti ini. Maju, ya. Fungsinya juga sama. Jadi kita memanfaatkan semua perabot yang ada untuk membantu latihan anak. Seperti ini Bapak Ibu, coba. Sama dengan yang tadi, anak mampu sudah berdiri berpegangan. Goyang ke kiri. Goyang kiri, Goyang ke kanan. goyang ke kiri. Ya, bisa nyanyi-nyanyi juga. Oke. Terus suruh seperti tadi, pegang, lepas.
Tangan kanan dilepas. Pegang lagi. Tangan kiri dilepas. Pegang lagi. Kedua tangan dilepas. Pegang lagi. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu, memang sulit. Ini kita lihat latihannya gampang, tetapi dalam pelaksanaannya memang sulit, tetapi diusahakannya Bapak Ibu. Semoga selama masa pandemi ini Bapak Ibu tekun melatih anaknya sehingga bisa berhasil. Terima kasih.